Selamat pagi pemirsa. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya, Muhammad Rizal Abdul dalam acara News Pagi, membahas berita aktual dan terpercaya. Mari kita simak berita berikut ini. Berita terkini, Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, berada di kawasan tropis, suhu udaranya cenderung tinggi. Sulit untuk membuat sebuah rumah menjadi nyaman. Pembangunan perumahan, terutama perumahan dengan tipe 36, terus tumbuh dan berkembang pesat di kota Pekanbaru. Apalagi dengan adanya program rumah subsidi dari pemerintah dengan harga jual yang terjangkau untuk menumbuhkan daya beli masyarakat dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya perumahan-perumahan dengan tipe 36 di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Banyak developer perumahan yang membangun rumah tanpa ruangan yang lengkap. Selain itu juga ditemukan luasan jendela atau ventilasi dan lantai yang tidak memadai, termasuk bangunan pelengkap seperti tidak adanya air bersih, saluran pembuangan air yang kotor, dan jamban. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 67 tentang bantuan stimulan rumah swadaya, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan minimum luas, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial. Jumlah perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dari tahun 2017 hingga 2019 didapatkan sebanyak 39 perumahan. Rata-rata luas bukaan untuk aspek pencahayaan pada perumahan tipe 36 di Kecamatan Tampan berada pada angka 7,5 meter persegi. Menurut Permen PUPR nomor 67 dan Kepmen Kimpraswil Republik Indonesia nomor 403 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat yang menyebutkan luas jendela minimal adalah 1/9 dari luas lantai dan lubang pencahayaan minimum adalah 1/10 dari luas lantai, yang artinya luas bukaan minimal untuk menghasilkan pencahayaan yang bermanfaat bagi kesehatan sebuah rumah tipe 36 adalah berkisar antara 3,6 sampai 4 meter persegi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencahayaan, rumah tipe 36 di Kecamatan Tampan telah menerapkan konsep rumah layak huni pada pembangunannya di atas ambang batas yang telah ditetapkan. Selain itu, dari aspek penghawaan, rumah tipe 36 telah menetapkan konsep rumah layak huni pada bangunannya di atas ambang yang telah ditetapkan, yakni berada pada angka 3,65 meter persegi. Berdasarkan Kepmen Kimpraswil Republik Indonesia nomor 403 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat dan Kepmenkes Republik Indonesia nomor 829 tentang persyaratan kesehatan perumahan menyebutkan luas lubang penghawaan atau ventilasi minimal 5% dari luas lantai ruangan dan luas jendela, minimal 1/9 luas lantai dan atau luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai, yang artinya luas lubang penghawaan atau ventilasi untuk menghasilkan penghawaan yang bermanfaat bagi kesehatan berkisar antara 1,8 sampai 4 meter persegi. Selain itu, dari aspek pengukuran suhu, menurut Kepmenkes Republik Indonesia nomor 829 tentang persyaratan kesehatan perumahan menyebutkan kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi suhu udara nyaman berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celcius, yang artinya suhu yang bermanfaat bagi kesehatan untuk rumah tipe 36 adalah berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan penghuni rumah, sebagian besar penghuni rumah memasang peneduh tambahan untuk lebih memunculkan penghawaan yang lebih baik, terutama di daerah yang mempunyai intensitas penghuni yang cukup tinggi. Misalnya pada depan ruang tamu dan depan ruang kamar tidur.
Dari pengukuran kapasitas sanitasi, dari hasil pengukuran dan pengamatan kapasitas septic tank pada perumahan tipe 36 di Kecamatan Tampan berada pada angka 2,27 meter persegi. Menurut Permen PUPR nomor 67 dan Standar Nasional Indonesia 2017 tentang tata cara perencanaan tangki, menyebutkan kapasitas septic tank yang direkomendasikan adalah untuk setiap rumah tipe 36 dengan asumsi penghuni 5 orang dan dengan waktu pengurasan per 3 tahun adalah 2,1 meter kubik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari aspek sanitasi, rumah tipe 36 telah menerapkan konsep rumah layak huni pada bangunannya yang penilaian kapasitas septic tank. Dan untuk hasil pengukuran parameter jarak sanitasi pada rumah tipe 36 menunjukkan rata-rata jarak septic tank dengan sumber air bersih untuk aspek sanitasi pada perumahan tipe 36 di Kecamatan Tampan berada pada angka 9,20 meter. Secara umum, aspek sanitasi dari segi jarak septic tank pada perumahan tipe 36 Kecamatan Tampan lebih dari 50% sampai memiliki jarak dari dengan sumber air yang bersih yang berada di bawah batas minimal yang dipersyaratkan. Rata-rata perumahan memiliki sumber air bersih berupa sumur bor yang sebagian besar berada di belakang bangunan dengan posisi septic tank berada di depan atau di samping rumah. Dalam data yang dirilis Biro Pusat Statistik dalam Survei Ekonomi Nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa 62,14% rumah tangga di Indonesia memiliki akses ke sanitasi layak. Dengan kata lain, sekitar 37,86% rumah tangga di Indonesia belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Pembangunan sebuah rumah yang dibangun menurut konsep rumah layak huni yang memenuhi aspek kesehatan pada perumahan tipe 36 di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru telah menerapkan rancangan yang menggunakan elemen-elemen yang mendukung pemenuhan aspek kesehatan. Implementasi dari peraturan rumah layak huni yang memenuhi aspek kesehatan pada rumah yang dibangun menunjukkan angka yang lebih tinggi dari ambang minimal, mulai dari pencahayaan, penghawaan, dan suhu. Aspek sanitasi masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan standarisasi yang telah ditentukan, meliputi jarak septic tank dengan sumber air bersih yang berada di bawah batas minimal yang dipersyaratkan. Sedangkan kapasitas septic tank telah menerapkan konsep rumah layak huni. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Muhammad Rizal Abdul pamit undur diri, sampai jumpa di berita selanjutnya.